Sampun monggo. Oke. Masuk kok, saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Agus Nova Sutrisno, Sarjana Teknik Sains. Yang saya hormati Ibu Nika Diana Anis Anggrawati, Sarjana Teknik Teknik, dan bisa Bapak Saudara Brilian Menela, yang kali ini melaksanakan seminar kemajuan terkait program MBKM yang dilaksanakan di Dishub Kota Jakarta. Untuk itu, yang pertama sebelum kita memulai acara paparan yang akan disajikan oleh Saudara Brilian Menela, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan semua. Berdoa selesai. Yang mohon izin Pak Agus, kehadiran kami di sini sangat merepotkan Bapak. Ini saya mohon izin, ini anak-anak ada kewajiban yang harus diselesaikan, yaitu salah satu kewajibannya adalah menyampaikan laporan kemajuan dalam bentuk seminar hasil kemajuan yang akan hari ini kita paparkan. Dan saya mohon izin untuk anak-anak tersebut, Saudara Brilian dan Saudara untuk menyampaikan laporan. Monggo Mas Brilian dan semua silakan paparan saya persilakan. Waktunya benar saya mungkin ya. Waktu yang saya persilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Ibu Vero selaku dosen pembimbing MBKM 2023, Ibu Herna selaku dosen pembimbing MBKM 2023, dan Pak Agus Noto selaku pembimbing lapangan MBKM 2023. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Bria Christopher Tonda yang ada di 11.00.0031 akan mempresentasikan hasil presentasi saya seminar kemajuan kegiatan MBKM Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Adapun Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah merupakan dinas daerah penyelenggara sebagai urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun visi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah terwujudnya pelayanan transportasi kota yang berkeselamatan, aman dan nyaman, serta tertib dan lancar, yang berwawasan lingkungan serta responsif gender. Dan ada pula misi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan. Kemudian ada struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, yang dimana struktur paling atas itu dikepalai oleh kepala dinas. Tugasnya kepala dinas itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan. Kemudian ada bagian sekretariat, yaitu membantu kepala dinas untuk mengkoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan. Kemudian ada bidang lalu lintas, yang dimana tugasnya juga membantu kepala dinas untuk merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang lalu lintas. Kemudian ada bidang angkutan jalan, bimbingan, keselamatan dan pengendalian operasional, di mana tugasnya hampir sama dengan bidang lalu lintas, tapi berbeda di bagian kalau bidang lalu lintas itu dia pengendaliannya di bagian bidang lalu lintas, sementara kalau bidang angkutan itu dia keselamatan dan pengendalian operasional. Kemudian bidang pengelolaan perparkiran, tugasnya itu merumuskan kebijakan serta mengawasi dan mengendalikan program perparkiran. Kemudian ada unit pelaksana teknis, yang dimana pengujian kendaraan bermotor dikarenakan untuk UPT pengelolaan terminal per 1 Januari 2017, kewenangan pengelolaan beralih ke Kementerian Perhubungan Darat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 2023 tahun 2014. Kemudian selama kegiatan magang ini terlaksana, penulis sudah mengikuti beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya adalah mengikuti rapat sebanyak 2 kali, kemudian di bagian ATCS pengenalan dan beberapa
mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian ada tugas sebanyak 2 dan turun lapangan sebanyak 1 kali. Yang pertama itu di bagian ATCS. Kalau jika dilihat dari gambar yang pertama itu pengenalan di bagian ATCS, yang dimana ATCS itu merupakan suatu pengendalian sistem lalu lintas dengan menyelaraskan waktu lampu merah pada jaringan jalan raya dari persimpangan kota. ATCS ini dibuat untuk memudahkan dinas perhubungan itu untuk mengkoordinir atau memonitor pergerakannya lalu lintas, sehingga tingkat kepadatan volume kendaraan di lalu lintas itu bisa dimonitoring secara bertahap untuk melihat kondisi di bagian ruas jalan mana yang padat ataupun sepi oleh kendaraan. Kemudian di gambar kedua itu menghitung volume kendaraan di 3 simpang yang berada di Kota Yogyakarta. Menghitung volume kendaraan ini penulis tidak terjun langsung ke lapangan, tetapi melalui rekaman CCTV dan menggunakan alat yang bernama counter. Kemudian setelah menghitung volume kendaraan, penulis merekap data-data volume kendaraan ke dalam Excel. Kemudian penulis mengikuti rapat Andalalim dan manajemen rekayasa lalu lintas, yang dimana rapat Andalalim itu pengembangan gedung UKDW, yang dimana gedung Koinonia akan dikembangkan menjadi gedung audit UKDW. Yang kemudian rapat manajemen rekayasa lalu lintas, yang dimana dalam pembahasan di rapat ini akan diadakannya perubahan arah pada Jalan Prapanca dan Jalan Minggiran dikarenakan adanya dari keluhan masyarakat setempat. Selanjutnya penulis juga ikut terjun langsung ke lapangan dalam pemasangan water barrier, yang dimana sebelumnya Dinas Perhubungan juga sudah melakukan rapat dengan satuan polisi untuk melakukan rekayasa lalu lintas menjelang Lebaran Idul Fitri kemarin. Kemudian tugas yang dimana penulis telah diberikan tugas oleh Pak Agus Noto, yaitu menggambar parkir bus terminal Giwangan, yang dimana yang sudah tertera di gambar gambar pola parkir bus ini menggunakan sudut 30 derajat, sehingga jumlah ruang parkir yang didapat 49 ruang parkir, dan ada 2 jalur masuk dan 1 jalur keluar. Di penggunaan sudut 30 derajat ini cenderung sangat relatif kecil karena hampir sama dengan sudut 0 derajat, yang dimana selaras tegak lurus dengan badan jalan, sehingga ketika menggunakan pola parkir seperti 30 derajat atau 0 derajat ini akan memakan banyak tempat dan jumlah parkir yang tersedia pun nanti akan sedikit. Kemudian ada pola parkir dengan menggunakan sudut 90 derajat. Jumlah yang didapat dari penggunaan sudut 90 derajat ini adalah sebanyak 91 ruang parkir dan 2 jalur masuk, 1 jalur keluar. Kenapa tadi di sebelumnya di sudut 30 derajat itu lebih sedikit dibandingkan 90 derajat? Karena penggunaan sudut ini hampir selaras dengan badan jalan, sehingga tidak perlu memakan banyak tempat. Tetapi ada kekurangan yang dimiliki, yaitu ketika si pengendara memarkirkan busnya ini akan agak sedikit rumit di bagian manuvernya. Kemudian ini di sudut 45 derajat, pola parkir sudut 45 derajat itu didapat jumlah ruang parkir 67 parkir, 2 jalur masuk dan 1 jalur keluar. Lanjut, tugas yang selanjutnya itu diberikan yaitu mencoba menghitung jumlah lalu lintas harian pada simpang
Demangan View Timur, yang dimana kemarin penulis sudah menghitung volume kendaraan yang dilewati di ruas persimpangan tersebut, sehingga dalam satu hari itu terdapat sebanyak 36.860.000 total kendaraan yang lewat, yang diantara itu roda 2 sebanyak 23.965 kendaraan, roda 4 sebanyak 12.802 kendaraan, dan kendaraan berat 93 kendaraan. Yang dimana pada satu hari ini perhitungan terdapat 150 menit sama dengan 18 jam, jadi digenapkan menjadi 18 jam karena di beberapa jam itu CCTV-nya dalam keadaan off, jadi tidak bisa menghitung volume kendaraan yang lewat. Jadi jumlah total roda 2, kendaraan roda 2 dibagi 18 jam sama dengan yang tadi total jumlah kendaraan sebanyak 23.965 kendaraan dibagi 18 jam didapatkan 1.331 kendaraan per jam atau 22 kendaraan per menitnya yang lewat dari ruas simpang Demangan View Timur. Kemudian kendaraan roda 4 sebanyak 12.802 dibagi 18 jam didapatkan 711 kendaraan per jam atau 12 kendaraan per menitnya. Kemudian total kendaraan berat yang dilalui itu sebanyak 93 dibagi 18 sehingga yang mendapatkan 5 kendaraan per jam atau sama dengan 0 kendaraannya per menit. Kemudian terdapat ada tabel jam puncak yang dimana tadi di perhitungan sebelumnya sudah dihitung. Kemudian dari setiap jamnya itu dihitung total kendaraan roda 2 dan roda 4 dan kendaraan berat yang lewat. Jadi didapatkan masing-masing dari tabel ini. Kemudian dicari jam puncak ataupun kendaraan yang paling banyak dilewati dari satu hari tersebut, sehingga didapatkannya jam puncak kendaraan itu yang tertinggi di antara jam 7 sampai jam 8 malam yang berjumlah 2.931. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Julian. Selanjutnya masalah mau jadi satu atau memang bisa sendiri? Sama kan jadi satu. Selanjutnya saya lanjutkan acara kedua, yaitu tanggapan dan masukan atas paparannya saudara Julian. Yang pertama, Mas mau paparan? Tadi bilangnya gabung jadi satu. Di sini ada kamera berdiri sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan paparan saudara Ferdi Jacksono untuk melakukan menyampaikan hasil dari kegiatan yang kita lakukan. Kamu nggak minum nih? Nanti siapa yang minum? Terima kasih. Rugi Pak. Ya, waktu dan tempat saya silakan dulu Mas. Atau yang besok mau ke juga terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023, kami melaksanakan seminar kemajuan dengan judul Seminar Kemajuan Kegiatan MBKM Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Dan perkenalkan, nama saya adalah Henry Jacksono dari Program Studi Teknik Sipil dan Perencanaan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Veronica Diana Anis Anggrawati SPAD selaku dosen pembimbing, dan mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Lena selaku dosen pendamping 2, dan terima kasih kepada Bapak Agus Sutrisno MSc sebagai dosen pembimbing kami. Sebelum mulai paparan, nanti ada 2 poin yang akan dibahas. Yang pertama pendahuluan dan yang kedua
pelaksanaan magang. Untuk yang pendahuluan ada poin sekilas tentang Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan yang bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan angkutan, optimalisasi perparkiran dan pengelolaan distribusi parkir dan bimbingan keselamatan. Yang berikutnya ada visi misi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Untuk visinya, visi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu terwujudnya pelayanan transportasi kota yang berkeselamatan, aman dan nyaman serta tertib dan lancar yang berwawasan lingkungan serta responsif gender. Untuk misinya yaitu mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan. Yang berikutnya ada struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Yang pertama ada kepala dinas. Kepala dinas di sini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang dibantu oleh sekretariat dengan tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang lalu lintas. Yang berikutnya dibantu oleh bidang lalu lintas yang bertugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lalu lintas. Nggak usah dibaca, ini cuma ini aja, sejujurnya aja. Yang berikutnya ada bidang angkutan jalan dan keselamatan lalu lintas, bidang pengelolaan perparkiran dan unit pelaksana teknis atau UPT. Yang poin kedua, pelaksanaan kegiatan magang. Kegiatan magang yang selama ini sudah kami laksanakan yaitu pertama ada ATCS, yang kedua ada Andalalin, yang ketiga ada persiapan rekayasa lalu lintas Lebaran Idul Fitri, yang keempat ada tugas yang diberikan dari dosen pembimbing lapangan, dan yang terakhir menghitung volume kendaraan. Yang pertama ATCS atau Area Traffic Control System. Di ATCS ini fungsinya untuk mengendalikan sistem lalu lintas dan menyelaraskan waktu lampu APRL pada jaringan jalan raya dari persimpangan kota, dan berfungsi untuk mengendalikan arus lalu lintas khususnya di kota Yogyakarta agar lancar, tidak macet dan meminimalisir tingkat kecelakaan. Yang berikutnya ada rapat analisis dampak lalu lintas pengembangan gedung UKDW. Pada rapat ini, gedung yang akan dikembangkan adalah gedung Koinonia yang akan menjadi gedung audit di UKDW. Pengembangan gedung Koinonia ini akan dibuat 2 lantai basement dan 5 lantai ke atas dengan ketinggian maksimal 20 meter. Timeline proyek pengembangan gedung Koinonia ini selama 3 semester atau 18 bulan. Kemudian ada persiapan rekayasa lalu lintas. Persiapan yang pertama ada pengangkutan water barrier dan drop off water barrier yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dari Dinas Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Polresta Yogyakarta mengangkut dan men-drop off water barrier di Kota Malioboro yang berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas. Yang kedua ada memasang pagar pembatas jalan dan perambuan. Pada kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 April 2023. Untuk kegiatan yang pemasangan jalan dan perambuan ini digunakan untuk memasang semacam banner petunjuk seperti untuk tempat penyeberang jalan dan parkir di Malioboro pada saat nanti setelah Lebaran. Nah, berikutnya ada tugas
menggambar parkiran di terminal bilangan. Di sini saya menggunakan sudut 30 derajat. Dari gambar kita bisa melihat bahwasanya kapasitas parkir dengan sudut 30 derajat ini bisa mencapai 60 kotak parkir untuk bus. Di sini terdapat satu jalur masuk dari arah barat masuk dan 2 jalur keluar lewat timur dan utara. Dengan sudut 30 derajat ini, menurut penulis, manuver bus lebih leluasa dan ruas jalan yang dihasilkan memenuhi standar dari lebar bus yaitu 3,5 meter. Ditinjau dari segi kerapiannya, lahan parkir dengan sudut 30 derajat ini cukup rapi karena tampak atas sudah ada garis dan terlihat tersusun rapi. Kemudian ada sudut parkir dengan kemiringan 45 derajat. Kapasitas yang dihasilkan dari sudut parkir 45 derajat ini lebih banyak daripada kapasitas parkir 30 derajat. Di sini kapasitas parkir mencapai 74 bus dan terdapat 1 jalur masuk dan 2 jalur keluar. Dengan sudut 45 derajat ini, manuver bus juga lebih leluasa dan jalan yang dihasilkan juga memenuhi standar yaitu 3,5 meter. Ditinjau dari segi kerapiannya, lahan parkir 45 derajat ini juga cukup rapi. Yang berikutnya ada gambar pola parkir dengan sudut 90 derajat. Di sini pola parkir dengan sudut 90 derajat paling banyak mempunyai kapasitas parkir itu mencapai 90 bus. Karena lahan yang digunakan itu sangat mepet gitu. Nah, gitu. Mepet. Dengan sudut 90 derajat ini manuver bus kurang maksimal karena dengan jalan itu badan bus itu saling tegak lurus. Jadi untuk bus berbelok itu susah. Dan jalan yang dihasilkan dengan pola parkir 90 derajat ini kurang memenuhi standar dan lebar bus, yaitu jalan yang dihasilkan hanya 3 meter sedangkan lebar bus yaitu 3,4 meter. Ditinjau dari segi kerapian, memang lahan parkir 90 derajat ini paling rapi dari kemiringan 30 derajat dan 45 derajat. Dan kemudian gambar pola parkir dengan sudut 30 derajat dan alternatif pintu keluar di sebelah selatan. Di sini terdapat 1 jalur masuk dan 3 jalur keluar, yaitu ditambah di area selatan. Dengan adanya 3 jalur keluar ini diharapkan jika terjadi luapan penumpang, maka diharapkan penumpang dapat menghampiri ke bus yang telah dipesan sehingga dapat mengurangi antrian bus yang akan beroperasi. Jadi kalau semisal hanya menggunakan satu halte yang berada di utara dan pada saat itu penumpang meluap, akan menjadi antrian yang cukup panjang. Kan tetapi di sini juga ada kekurangan, yaitu di jalur keluar yang baru bisa terjadi cross jalur dari keluar. Kekurangannya di jalur keluar yang baru bisa terjadi cross jalur keluar dari terminal yang mungkin akan terjadi kemacetan dari bus yang akan keluar. Jadi dari utara ada, dari timur ada, dan dari selatan ada. Jadi di persimpangan yang itu nanti bisa terjadi kemacetan. Itu. Yang berikutnya
gambar pola parkir dengan sudut 45 derajat dan alternatif pintu keluar di sebelah selatan. Sama dengan sebelumnya, sudut 45 derajat ini hanya tidak begitu ada banyak perubahan, yang intinya sama. Yang berikutnya pola parkir dengan sudut 90 derajat dan alternatif pintu keluar selatan. Di sini memang hanya ada satu kendala jika menggunakan pola parkir dengan sudut 90 derajat ini untuk manuver bus saja, seperti itu. Yang selebihnya sama sebelumnya. Yang berikutnya menghitung volume kendaraan. Menghitung volume kendaraan ini kita kemarin menghitung di Simpang Demangan View Timur. Jadi kita menghitung dari kendaraan dari arah timur ke barat dan ke utara. Yang ke barat menuju Jalan Urip Sumarjo, yang ke utara menuju Jalan Avandi. Dengan hasil sebagai berikut. Jumlah total kendaraan yang kami hitung itu ada 36.860 kendaraan, di mana kita menghitung hanya 17,5 jam karena dari jam 4 sampai jam 6 itu CCTV mati, dan pada jam 20.45 sampai jam 24.00 itu mengalami kendala error di bagian rekamannya. Jadi dari hasil tersebut kita dapat menghitung lalu lintas harian per jam dengan cara jumlah total kendaraan dibagi waktu, yaitu hasilnya 2.106 kendaraan per jam. Untuk jam puncak sendiri kita menghitung per 15 menit, jadi satu jamnya ditambah 15 menit, seperti itu. Dengan hasilnya jam puncak terjadi pada pukul 19 sampai 20 WIB dengan jumlah kendaraan 2.931. Kemudian setelah mendapat jam puncak, kita persentase kendaraan terhadap jam puncak, yaitu 2.931 per 36.860 dikali 100%, ya hasilnya 0,08% kendaraan dari total 17,5 jam. Yang berikutnya grafik dari jam puncak, seperti itu. Jam puncak kendaraan di Simpang Demangan arah timur barat dan timur utara terjadi pada jam 19 sampai 20 WIB dengan jumlah kendaraan 2.391 kendaraan. Diperkirakan jam puncak terjadi pada jam 19 sampai 20 WIB karena banyak masyarakat yang sedang mudik, karena kebetulan itu hari raya Idul Fitri hari ke-3. Dan kenapa malam? Biasanya masyarakat itu sering berwisata kalau udah Iup. Dan di Jogja juga banyak tempat wisata yang bukanya malam, seperti kayak alun-alun gitu, Malioboro dan sebagainya. Dari perhitungan dari gambar di atas, penulis menggunakan daftar pustaka, yaitu pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir Departemen Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Sekian, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih Mas Helmi dan Mas Julian atas paparan yang disampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya saya mengharap dan saran terkait anak-anak kami yang berdiri di sini. Bapak, untuk yang pertama saya persilakan kepada Bapak Agus Mengesal sama dengan Mas Julian untuk memberikan ulasan terkait mereka. Kalau sudah dapat saya persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, anak juga. Nih, Bapak Bagus tadi, ya presentasi
Ya, yang pertama temanya apa ini, apa itu perhubungan, dan jawab ya kalian selama di sini. Perhubungan itu apa? Kalian sudah bisa menjawab. Kemudian selama di perhubungan ngapain? Yang pertama apa tadi? Ikut bantu kami di sidang Andalalin ya, ikut sidang supaya tahu kalau Andalalin itu sidangnya ngapain aja. Jadi penting bagi anak-anak seperti kalian itu untuk paham banyak hal, terutama di dunia kerja. Tapi memang kalau di dunia birokrasi ya seperti ini, fungsi utamanya itu pelayanan masyarakat. Tapi kalau engineer itu dimanapun ditempatkan tetap terlibat fungsi sebagai engineer. Makanya anak-anak tak kasih tugas. Kita kedepannya punya konsep bus pariwisata itu tersentral di sini sebelum masuk kota. Semua masuk, nanti masuk ke kota, harapannya ada transitnya, ada kendaraan besar juga, tapi teratur ke Malioboro misalnya. Jadi bus tidak mengganggu lalu lintas kota dengan seenaknya, dia harus berpusat di sini. Makanya kita punya area yang cukup luas di sana itu, yang potensinya besar untuk kita manfaatkan. Nah, anak-anak ini tak suka tantang, kamu desain gambar dimensinya cari pakai Google Map. Kalau nggak kasih cari sendiri dia, merancang petanya pakai Google Map. Karena kan nggak bisa dia survei di lapangan, dengan sana optimasikan gitu ya. Kan kebetulan anak-anak menguasai token. Ya, kamu rule of the game-nya, nah ada SK tentang pengaturan parkir, belajar sendiri, aku nggak akan ngajari, belajar sendiri. Harus seperti itu. Ya, dia kan harus dikasih tantangan. Nah, itu bisa jadi skripsi kamu nanti. Kamu hubungkan dengan konsep kota, bus pariwisata itu nanti terpusat di sini. Tinggal ngasih bumbu aja. Besok trayeknya yang feeder ke trayek utama ke pusat kota CBD dan pariwisata itu rate-nya mau headway berapa? Betul, dibikin audio Pak. Ya rencananya kita mau mengumpulkan ini sebetulnya, tapi tantangannya cukup besar. Pelaku pariwisata itu khawatir nanti demand pariwisata kan turun karena cost-nya kan tambah ya. Nah, ini pemerintah harus turun tangan, terus mungkin fee-nya fee penumpang atau biaya transport ke pusat kotanya bisa digratiskan kalau takut itu membebani. Karena biaya itu kan sensitif terkait dengan permintaan pariwisata. Terus kemudian latar belakang berikutnya sebetulnya ini bocoran aja biar kalian paham tentang kota Jogja. Kota Jogja itu ke depan bus itu memang giatori. Bus itu tidak bisa melewati giatori itu rentangannya, dan tempat khusus parkir yang dekat-dekat. Bapak kasih konsep sama disertasi saya ya. Saya sudah Nah, mengajukan gitu. Nantinya tempat khusus parkir yang selama ini bus-bus itu nanti jadi taman perkotaan. Artinya bus itu memang kedepannya ke kota ini tertentu busnya. Berarti kayak yang itu Pak, yang buat parkir di dekat Jateng itu Ngabean. Ngabean itu kedepannya semacam terminal bus Trans Jogja terintegrasi. Tapi untuk bus ini memang kita menawarkan banyak kemarin pengembangan Ngabean karena itu sudah tanggung semua bebas dikembangkan. Tapi biaya kos sosialnya tinggi. Yang di sini ini sebetulnya sudah Bapak Kepala Dinas sudah mengeluarkan itu sudah beberapa tahun yang lalu. Kita konsep di sini nanti ke sana. Tapi memang ini masih belum final ya. Nah, adik-adik ini kasih tantangan. Redesain itu terminal bus pariwisatanya dengan anggap itu tidak ada apa-apa dengan batasan daya segini optimalkan berapa bus yang bisa secara teknis stay di situ. Kemudian jalurnya yang masuk akal apa? Meskipun besok ada redesign lagi yang nggak apa-apa, mereka kan sudah berpikir ke pengalaman aja di kantor. Gitu, jadi mereka jadi punya bayangan loh. Besok kalau kamu kerja ya kayak gitu, kamu bosmu. Nih ada kerjaan lelang kayak gini, kamu
desain untuk biaya berapa, itu cuma semalam juga nanti sipil sebelum lelang. Jadi ya itu ya terima kasih anak-anak sudah mau mengerjakan itu. Kemudian terkait dengan survei lalu lintas, sebetulnya mereka itu bagian kecil dari bagian besar kerjaan kita. Kerjaan kita itu menghitung lalu lintas di 4 koridor, timur, barat, selatan, dan utara. Itu satu tim dengan anak ATCS itu nanti untuk menjawab jawaban berapa sih kendaraan yang masuk kota pada periode lebaran. Makanya surveinya 24 jam selama beberapa hari itu. Anak-anak itu membantu dalam bagian kecil, dia ke bagian perkembangan di hari tertentu dong. Terima kasih karena memang surveinya agak lama itu. Nah, itu juga untuk mencari jawaban berapa persen kenaikan untuk penurunan kendaraan masuk kota selama periode lebaran dari tahun sebelumnya. Nah, itu harus survei seperti itu, manual. Mereka juga baru kenal survei sekarang, kan belum. Survei itu apa? Kalau orang transportasi ya kayak gitu, sebelum memakai teknologi kecerdasan buatan untuk survei, kamu harus gini-gini aja. Dulu Bu Vero di lapangan panas-panas, sekarang direkam di kantor yang ngasih. Dulu ya di lapangan panas-panas 12. Satu orang itu pegangnya cuma 2 kayak kamu, banyak itu kaki. Jepang bisa 4 orang lebih mas. Sama ini Sekarang itu sudah bersyukur. analisis waktunya juga atau cuma Nah nanti itu tahapan awal. Kamu kan itu baru kendaraan. Nanti satu bulan ke depan kamu kan belajar tentang ekuivalen mobil penumpang. Analisanya bukan kendaraan lagi, tapi satuan mobil penumpang. Itu targetku nanti kamu bulan depan juga harus belajar MKCI. Terus nanti tak kasih beban analisis simpang atau ruas, sama dengan yang lain di sini. Itu pengenalan sebelum kalian nanti kalau tertarik di transportasi, ya bahasanya ya itu aja, transportasi. Jadi kamu masuk struktur bahas itu nggak masalah. Tapi kalau pengen ke transportasi kamu sudah punya pengalaman. Nah nanti menganalisis grafiknya ya sama. Kamu sudah bisa analisis grafik model seperti itu ya sama, nanti aplikasinya seperti itu. Nanti nyari jam puncak ya sama jam puncak. Cuma kemarin anak-anak tak suruh menghubungkan jam puncak sama LHR. Bisa enggak? Karena itu tricky. Kita kan nggak pernah survei LHR. Tapi sering ditanya LHR. Sebenarnya LHR itu berapa persen dari jam puncak kan? Ada data statistik. Bisa distandarisasi. Kalaupun bedanya sedikit lah, nggak terlalu banyak. Karena LHR itu biasanya dibutuhkan orang PU. PU itu menentukan perkerasannya kan dari LHR. Surveinya 24 jam. Orang perhubungan tidak 24, cuma jam sibuk aja. Tapi harus bisa punya nilai LHR. Nah, itulah kira-kira. Ya, good lah. Makasih ya sudah dilakukan. Tadi bahas apa lagi selain itu survei? Aku nggak ingat masalahnya. Kan sudah ada CS, terus ada rapat anggaran lain, udah sama persiapan rekayasa lalu lintas waktu lebaran. Nah ini lebaran ini juga konsepnya begini, tak ceritain karena kamu kan just do it aja, nggak ngerti konsepnya karena orang lapangan. Itu konsepnya pas puncak sibuknya Malioboro CS, arus lalu lintas harus dibatasi. Caranya membatasi pakai pagar. Jadi yang arus masuk Malioboro cuma dari arah selatan dari Mayor Suryotomo, yang dari arah Widosono itu nggak boleh masuk Malioboro. Maka dibatasi pakai pagar ini, Bu. Kita memasang pagar di Jalan Pasar kan depan apa itu panjang. Jadi orang nggak bisa masuk dari timur ke Malioboro, cukup dari selatan. Itu perdebatannya ya di level stakeholder seni karena antara kepolisian dan kita beda konsep, terutama yang Polda. Kalau Polresta sama konsepnya, tapi akhirnya yang dipakai konsep kita. Dulu konsepnya kan privilege dari arah Widosono saja, yang dibelokkan ke sana, macam-macam. Tapi akhirnya kita sudah punya pola kalau lintas Malioboro padat, maka yang dimatikan mau masuk Malioboro itu harus yang dari Widosono.
Caranya gimana? Caranya ya dipagar itu. Kalau bus Trans Jogja gimana kan ada yang rute dari Priyoso, Iya. dibukakan pagar. Sederhana. Ada ininya. Jadi Ada itu petugasnya. tugasnya. Kalau VVIP gimana? Ya, kalau dia minta bukakan. Karena jenderal itu nggak bisa dilawan, kan? Bawa mobil bus, duit. Perlakuan khusus Ya, artinya simpel, sederhana dan tepat sasaran. Akhirnya yang Malioboro kan bisa teratasi. Kalau Malioboro penuh bagaimana? Matikan lagi yang dari selatan di itu. Jadi orang nggak bisa benar-benar nggak bisa masuk Malioboro, mau muter-muter aja. Itu terjadi 2 kali setahun kita itu pada masa Lebaran sama masa Tahun Baru persis sama. Kamu tambahannya kemarin itu di arus lalu lintas penyeberangan jalan yang terlalu tinggi di Jalan Bakar kali ini, maka kita arahkan dipagari juga penyeberangannya, menyeberang di satu titik saja, tidak tersebar di banyak titik, tapi dia di satu titik dekat BPD. Kalau mau ke Malioboro yang parkir dari parkiran Abu Bakar Ali itu, jadi pagarnya itu banyak kemarin, satu magari lalu lintas, satu magari orang. Ini memang lalu lintas itu perilaku. Kalau nggak dipaksa itu nggak mau. Sudah lihat pagarnya Tetek Sepure Balu. Kemarin sempat sekilas saya melewati sana karena kita mau kemana? Salatiga. Iya. Kalau mana sopo? Purwokerto. Kan sekilas melihat. Hari apa dia seminggu lalu? Betapa dari di sini kan? Iya. Ya, karena sudah dikasih rambu, nggak berlaku rambu masyarakat pagari saja. Sekarang nggak bisa lewat tugas kecuali yang sepeda. Di sebelah mana? Yang nyebrang rel itu? Oh, karena ada pagar di sini. Jadi istilahnya masih tetek Malioboro ya Pak, sejak dulu. Iya, Tetek sejak Malioboro. Ya itu Bu, sekilas ya. Nana, terima kasih sudah memenuhi tantangan saya. Nah, karena nanti kerja pun nggak jauh beda. Kerja itu ada masalah diselesaikan. Kalau nggak ada tanya. Nah nanti cuma naik levelnya bulan berikutnya. Lalu bulan lagi kamu belajar MKCI, menganalisa secara MKCI. Banyak metode transportasi itu. MKCI itu salah satu metode. Dan itu kesepakatan, bukan ilmu eksak ya, bukan salah satu sama dengan. Saya selalu tekankan anak-anak, transportasi itu bukan eksak, itu pendekatan. Kalaupun salah jangan khawatir, karena itu pendekatan. Rekayasa. Pendekatan itu nggak ada yang sempurna. Iya. Mendekati. Iya. Ya gitu aja. Monggo aku saya kembalikan. Terima kasih Pak Agus Nurul atas apa yang sudah diberikan kepada anak-anak yang kami malah di sini bisa merepotkan juga kami. Apa? Terus selanjutnya saya persilakan monggo Bu Veronica dan Anda Samulati selaku Dirjen Pemuli waktu dan lapangannya disusul saya sendiri. Waktu dan lapan saya persilakan monggo Ibu. Iya, Pak Tunggu, mohon izin Pak Agus. Oke, monggo. Ya, selamat siang anak-anak semua. Selamat ulang dan Chris. Ya, sebelumnya yang utama pasti kami ucapkan terima kasih yang banyak, yang sangat besar kepada Pak Agus dan jajarannya di Dishub. Anak-anak sudah merepotkan. Tetap kami memohon Pak Agus dan jajarannya untuk tetap sabar melihat sikap-sikap anak-anak ngerepoti. Pokoknya saya tahu banget mesti rasanya Pak Agus sebenarnya. Ya ngerti ya Pak Agus, matur nuwun. Terus juga anak-anak seperti itu yang kalau yang menaruh bimbingan dengan apa kami itu juga tetap disediakan. Karena juga belum banyak ya bimbingannya ya dengan kita. Nah, kita meskipun tidak bimbingan kan ada diskusinya bahwa apa jadi apa ya seakan tuh kami bertiga istilahnya misalnya Elang dengan Bu Vero ya seakan bertiga tuh Bu Vero, Elang dan Pak Agus. Di situ tuh ada tervisualisasi di situ ketika bimbingan kan begitu ya. Dan kemudian Christopher dengan Bu Hena dan Pak Agus seakan kan begitu. Di sini dengan Pak Agus nanti hari apa tiba-tiba dengan Bu Hena kan jadi seakan bertemu bertiga meskipun secara kayak virtual ya. Itu tetap begitu. Terus nanti sikap-sikap seperti yang selalu kita sampaikan, kalian posisi berada di mana ini? Ya di tempat istilahnya dinas ya. Kayak sudah siap tadi yang sudah disampaikan Pak Agus bahwa kalian seperti sudah di dunia kerja, bukan mahasiswa lagi. Mahasiswa yang biasanya mungkin mendengarkan
baca di mana, di perpus, di mana ada senggang waktu di perpus, tidak ada senggang waktu, coba buka di perpus, apakah ada di Google, itu yang ibu Vero tegaskan di situ ya, biar semuanya memperoleh hasil yang memuaskan. Gitu ya. Nih, ya terima kasih. Matur nuwun Pak Agus. Oke, Pak Agus yang sama-sama. bagian Bu Ena Oke, terima kasih Pak Agus, Bu Vero. Mohon izin saya ingin menambahkan sedikit. Pertama saya terima kasih kepada Pak Agus dan rekan-rekan jajaran divisi Jakarta atas kesediaannya untuk dibagi kami. Yang kedua, anak-anak di sini saya sampaikan ini wahana kalian bisa selalu menuntut ilmu, saat itu menjadi bekal kalian untuk kedepannya seperti apa. Dan ada sisi positifnya tambahan ekstra, itu bisa ngambil data di sini buat kita. Kayak mahasiswa apa sebelumnya Ana Maria itu pakai di sini. Dia bimbingan 2 kali sama saya langsung udah siap ke DP1. Iya. Nah, kemudian di DP1 biasanya tadi sama bulan nggak apa Jadi saya sepak bola dong. Iya dong. Yang langsung sedikit gitu. Iya, apalagi berkas pendataannya. Katanya kan udah siap meski banyak sekali data yang digunakan. Nah, nanti bisa kalian pikir yang cocok apa itu untuk melakukan kita. Saya yakin Ana Maria dengan kondisi udah siap data, dia TA1 udah beres, TA2 apalagi juga udah siap data, dia tidak usah survei di lapangan, bahkan dia udah bisa mengelola data. Begitu ya. Itu mempersingkat waktu kuliah kalian. Jadi Jadi uang SPP-nya tuh jajan. iya. Karena kan cepet. Jadi sipil itu nggak perlu kalian mendesain bangunan. Sipil itu ada yang niat transport seperti ini kayak kami. Kan saya kasih tahu kerjaannya lebih banyak di sini. Kalau kalian kalau sudah mulai terjun kayak gitu, jadi konsultan transport, ya kalian bisa lihat belajar dari konsultan adrenalin. Itu kan lingkupnya nggak cuma ini ya. Adrenalin itu juga sudah mulai banyak konsultan timbul. Kalau dulu masih jarang sekali, sekarang sudah mulai banyak nih Pak Banyak adrenalin. anak-anak juga banyak yang masai. Iya, Mas saya nanti barangkali Mas Elang, Mas Lilia nanti balik ke daerah asal di sana konsultasi masih sedikit karena yang dominasi orang Jogja biasanya kan Jogja itu konsultan terbitan pertama ya Pak. Jadi nanti kalau balik di sana ada gedung baru yang perlu dianalisis ada maklumat intinya bisa balik di sana Pak. Iya. Iya. Oh iya, Sedikit ya Pak Agus. Iya, Sedikit monggo. izin. Tadi kan ada perparkiran tadi ya. Perparkiran itu biasanya bisa menjadi bahan izin untuk bahan TA ya Pak Agus ya. Boleh, silakan. Jadi judulnya kan tidak evaluasi dari itu kan bahkan masih tadi di mana lokasinya Di selatan terminal. di selatan terminal Sistem dipakai parkir. masih dipakai Masih. parkir karena kan bisa evaluasi ya Pak Agus ya maksudnya. Silakan, nggak apa-apa mau Analisis dilakukan. atau Itu evaluasi. wacananya akademis ya. Iya. Kalau mau keren lagi TOD Mas. Jadi sana nanti bangsa TOD kamu masuk karena memang kuliah kan belum ada. Tapi kuliah itu nanti kalian kalau baca TOD, jadi nggak cuma parkir, lingkupnya nanti ada komponen-komponen lain yang dukung itu bagus. Iya, parkir terus penataan apa? Food courtnya mungkin ada. Itu yang ada food courtnya. Jadi macam-macam. Iya. Nggak cuma parkir nanti. Fasum jadinya. Proses Iya. integrasinya bisa. Jadi nanti kalau ada konsep hubungan ruang antara ruang parkir dengan ruang fasilitas umum yang lain itu. Iya. Itu juga bagus. Bisa jadi mungkin tidak perencanaan. Jakarta kan terminal sudah banyak master plan TOD ya Pak, tapi realisasinya Nah, belum. susah. Itu perilaku. Transportasi itu hambatan terbesarnya perilaku masyarakat. Sama nanti regulasi dicampur sama sosial ekonomi dan masalah di sana LSM-nya ini paling susah ya. Jadi kayak gitu ya Mas Brilian sama Selas, semoga sukses selalu sehat selalu. Saya balik lagi ke moderator saya sendiri ya. Pak Agus Natal Sutrisno, terima kasih atas waktu dan kesempatan pada hari ini karena telah bersedia hadir di acara seminar PKN mahasiswa ITNY. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara mereka atas kehadirannya dan anak-anak saudara Dian maupun Elang. Semoga kegiatan selanjutnya berjalan dengan lancar lagi. Masih ada waktu untuk menggali ilmu. Pak Agus banyak sekali ilmu yang up to date, apalagi Bapak di sub langsung ya. Ya, jadi itu nanti silakan kalian mulai belajar, apalagi kalian punya bekal, bentar lagi kalian sudah mau TA, siapkan matang-matang itu.
Saya apabila ada salah kata saya mohon maaf. Acara seminar pada siang hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma satu ya, ini. Satu nggak Pak? Jadi, Nama Brilian satunya. oh iya ya, oh iya satu ya. Itu? Itu ada namanya. Itu yang lantas lengkap. Oh, sudah Bapak udah dua-duanya. Sudah. Oh berarti yang Indonesia. Kita pakai ini. Oh J ini Pak Agus ya. Oh iya salah. Oh iya ya. Iya. Jadi kalau kan kita ngapain lagi di sana? Ini catatannya cuma satu, saya verbal aja, nggak akan saya tulis biar ibu dosen lupa. Jarang ini Pak Mas Bro ya. Nggak komplain ya. Ini trik wawancara yang di dunia kerja yang harus kamu pahami. Pertama kalau kamu presentasi itu kamu harus rapi. Boleh punya rambut panjang tapi harus rapi. Jadi saya tadi mau ngomong di depan Oh, ini Pak, mau ada bapak. Kamu kan belajar nih, Kemarin gitu ya, belajar. Pak. Kamu masih mahasiswa besok, kalau kamu melamar kerja, perhatikan itu. Mungkin rambutnya- Kamu kalau panjang rapi itu enggak akan dilirik. Kamu kan bukunya mana? Iya. Itu kan agak aneh. Iya, iya. Soalnya kamu presentasi itu mau presentasikan diri sendiri, menjual diri sendiri. Kalau melamar kerja menjual dirinya ke pemberi kerja, mau nggak dia? Kita kan nggak tahu maunya dia. Iya. Makanya kita tutupi lubang kita masing-masing. Apa sih yang kira-kira saya punya? Itu kamu bercermin dulu. Wah, sisir. Apa yang perlu saya potong nih? Ya, gitu ya. Hati-hati di situ wawancara. Apalagi orang-orang pemberi kerja itu variabelnya macam-macam. Ada yang suka disiplin, Iya. rapi, ada yang tidak. Tapi itu kan acak. Iya. Nggak bisa kamu menentukan. Iya. Ini saya sengaja nggak kasih catatan ya Bu ya. Karena kalau izin punya bilang saya kalau mau belajar, karena saya paham konsep merdeka belajar ini PKL-nya tidak 100%, masih ada pilihannya tuh. Makanya silakan kalau ya, dan mereka pun izin kalau saya. Silakan nggak apa-apa. Semua itu kembali ke optimasi, manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kalau di sini ya mengerjakan, suruh kamu sekalian aja cari-cari tema untuk skripsi kamu, karena waktu luangnya kan cukup banyak. Karena pelayanan itu sebetulnya nek murni pelayanan, ya cuma duduk ini nunggu yang datang. Kalau yang datang nggak ada ya sehari itu ngapain? Iya. Saya juga nggak akan suruh karena yang kita layani kan masyarakat. Kecuali kalau saya punya beban perencanaan, kasih ya untuk dibantu atau beban survei. Kalau surveinya sudah selesai ngapain? Iya. Makanya hal-hal itu kembali kesampaian di perhubungan tinggal 1 bulan ya manfaatkan. Ya mudah-mudahan sama kakak kelas yang lain kalau bisa punya tema skripsi di sini ya bagus lah. Orang tua kalian kan makin senang. Ya. Oke. Ini bukannya Bapak sih. Oh iya. Pak. Itu yang biru. Jadi yang disampaikan Pak Agus tadi untuk masalah rambut, Pak Agus itu memberi hak kalian penuh mau gondrong mau apa itu kan hak apa Saya ya mau hak lagi langsung jiwa. nggak enak untuk Pak Agus. Hanya Jadi saja jangan dulu cuma ada triknya, mungkin pakai minyak. Apa tuh triknya kan minyak Gatsby atau apa itu dirapikan. Nah, besok kalau kalian mau kerja, kalau sekarang sih mahasiswa silakan. Besok kalau mau kerja, perhatikan ya nasihat saya ini. Pokoknya Iya, sama. jangan mau cari kerja itu kalau biar dibudidayakan Pak. Nggak apa-apa. Di kelas juga gitu, kita kan minta juga, iya. Bener yang nggak kayak Pak Agus. Aku nggak bisa ngepasin dua-duanya pas kuliah karena masalah. Mapala kan anak-anak Mapala. enggak, memang gitu Kak Pak. Iya. Dulu pas mahasiswa saya kalau boleh sama bapak saya gondrong-gondrong, dan bapak saya nggak boleh. Ya dia yang bayarin saya, saya bayar. Itu nanti hilang pas kamu mau kerja, kamu pasti potong. Tiba-tiba saya Saya sudah sadar Misalnya performnya kan perlu dijual. Iya. Nanti pembelinya nggak mau, cilaka nanti. Ayo dimakan silakan. Oke. Bapak dulu monggo Pak. Telonya kantin tadi pas panas ya. Rubi. Terus kayak gosong. Gosong dan tipis ya. Saya dilihat tipis. Teman Pak Agus.
kantin gitu punya. Yang jual kantin. Iya, Pak. Katanya kalau yang ada bapak itu bikin buat apa gitu. Lembu. Pak, ini harganya isinya kan? Sini aja. Ini kantor kan? Iya. Oh, iya. Kita ambil. Kalau gitu tadi aku saya Biasanya baru begitu. Ya. Tapi kan bagaimana jika biasanya kan udah terakhir, Pak. Ini aja kalau bener berangkat, apa datang terlambat, dimohon maklum ya. Ya di depan aja nggak apa-apa. Pernah nggak makanan seperti ini kalian? Pernah. Namanya orang Klaten, Bu ya. Ini kan orang Medan. Ya, orang Klaten. Terus Klaten manis unggul. Bukan Bu, Mana? Sengon. Hmm. Tetangganya beda. Oh iya loh. Sengon itu. Saya. Berarti daerah nggak cuma kan itu Mas? Perbatasan. Oh, kenapa nggak mampir ke rumah saya? Lewat terus tapi. Berarti udah pada tahu. Wah, Ya, saya ini tahu. rumahnya Klaten. Iya. Dia betul, Pak. Cuman saya kadang saya buka aib sebenarnya. Nah, Chris, Medan ya, Chris ya? Iya. Nah, penerapan ini tadi sudah bisa yang terparkiran tadi di lokasi di area satu itu bisa juga. Berapa kan bisa urangnya kelihatan nggak? Ini semester udah mau akhir ya? Udah mau ujian akhir. Sudah ini ya Mas. Yang berarti seminggu berjalan. Udah ujian akhir. Belum. Kemarin minggu lalu baru tes. UTS kan? Soalnya mahasiswa baru masuk. Sudah Sudah Mas. mulai. Pada anak SMA udah mulai pusing ujian tuh ini. Iya. Sudah mulai belakangan juga. Saya masih nonton punya tetangga deh teman siapa ya? Yang mana sih Mas? Siapa Bu? Sengon. Yang sering lewat kota Bulu Hena siapa aja? Selang-selang. Bahaya ini. Wah saya harus ini. Berarti pada sering lihat saya berdusta di jalan. Ya, berarti kalau keluar hati-hati harus pakai. Oh, gara-gara saya sering ikutin makanya saya nggak lepas lagi. Tapi berarti yang dekat itu Bu. Ya toko produk Mas. Dengan apa namanya? Berarti itu kan Berarti kalau sampingan iya kan sering di situ. Oh, di situ. Oh, berarti saya harus hati-hati harus pakai. Makan itu. Oh, kalau baik saya jadi dulu tuh memang tiba-tiba kalau kita di rumah ya karena saya dibilangin takut apa ya kok galak gitu lah sama suami saya jadi saya tuh pakai pendek lagi gitu ceritanya seperti itu. Bapak lagi nonton yang ngapunten saya izin pamit malah buka air karena ada tetangga saya di sini kan. Iya, dari Nonton Pak, terima kasih. Ini jangan ngapunten kami agak cepat waktu dibanding biasanya karena ada tugas di Klaten juga Pak uji sertifikasi SKK Pak jadi double job SKK mah Bu ya. uji kompetensi yang SKK buat lelang-lelang nih kuliah Pak.